Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kembali memberikan kita waktu untuk kita beribadah. Saudara, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Siapkan seluruh hidupmu. Saya harap karena ini acara Evening Family Altar, mari saudara bisa ikuti dari rumah bersama dengan seluruh keluarga. Mari kita mau berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat sore malam hari ini, karena anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan bagi kami. Tuhan berikan kembali kami waktu untuk sama-sama kami beribadah dalam acara Evening Family Altar. Tuhan pimpinlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Biarlah kiranya kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan hadir-Mu boleh nyata dalam ibadah ini. Kami serahkan sepenuhnya dari awal sampai akhir. Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami. Kuduskan alat-alat yang kami gunakan. Tidak ada gangguan-gangguan apapun. Semua berjalan dengan baik. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara, siapkan hati. Mari kita mau memuji, kita mau menyembah Dia. Haleluya, Yesus. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah jurang, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Saudara, mari angkat pujian ini dengan segenap hati. Kita tahu Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah jurang, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau biarkan dari kasih-Mu. Lewat
lewat lembah curam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah curam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari sekali lagi saudara, angkat pujian ini. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah curam, Kau temani aku.
bekerja selalu untuk kebaikanmu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Oh, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku. Engkau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku.
selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Oh, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus, ku puji Kau Tuhan, ku sembahkan, ku agungkan. Haleluya, Engkau layak Tuhan, terima segala pujian. Engkau layak Tuhan, dipuji, dihormati, ditinggikan. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Rasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat,
beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, bagi Anak Domba. Haleluya, haleluya, kuasanya membangkitkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pula. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Beri pujian bagi Anak Domba. Bagimu Tuhan, pujian kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, Yesus, kami berikan hormat padamu Tuhan. Engkau layak menerima segala kemuliaan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak disanjung tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, haleluya. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Selama-lamanya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami dapat memuji menyembah-Mu. Kami rasakan hadir-Mu. Kami rasakan jamahan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah membaharui setiap kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu sekarang Tuhan. Berbicaralah kepada kami, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus menolong kami untuk mengertinya. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Mari siapkan hati kita. Sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, seperti yang saya katakan minggu lalu dalam acara Eva seperti ini, bahwa hari ini saudara saya akan melanjutkan melanjutkan apa yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu. Untuk Bapak Ibu yang mengikuti Eva minggu lalu, apakah saudara masih ingat apa yang saya sampaikan, apa yang kita sama-sama dengarkan minggu lalu? Saudara-saudara, minggu lalu saya berbicara tentang gaya hidup. Ya, memang saudara kalau kita bicara gaya hidup, itu saudara sesuatu yang pasti berbeda antara yang satu wilayah dengan wilayah lain. Orang-orang di kota besar dengan orang-orang di daerah, gaya hidupnya pasti berbeda. Para petani dengan para nelayan, mungkin gaya hidupnya juga berbeda. Saudara, orang-orang mungkin katakan yang hidup 20 tahun, 30 tahun lalu dengan sekarang juga pasti berbeda. Tapi saya merenungkan dan saya berpikir ketika kita bicara tentang gaya hidup sebagai orang-orang percaya, saya kira harusnya ini ada kesamaan. Kenapa saya bilang begitu, saudara? Karena gaya hidup yang harus kita tampilkan itu modelnya bersumber dari Alkitab. Nah, Alkitab kan tetap sama. Firman Allah tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Saudara, esensinya akan tetap sama. Mungkin caranya ditampilkannya disesuaikan dengan situasi yang ada. Tapi saudara, ada sesuatu yang harus benar-benar melekat di dalam diri kita, saudara. Harus ada sesuatu yang benar-benar mewarnai menjadi sebuah gaya hidup setiap kita, orang-orang yang percaya. Minggu lalu saya membahas ada dua gaya hidup. Dua. Yang pertama, saudara, minggu lalu saya bilang adalah tekun dalam pengajaran. Orang percaya, saudara, orang Kristen harus menjadi orang yang suka belajar. Jadi belajar menjadi sebuah gaya hidup dalam kehidupan kita. Saudara harus punya komitmen ya. Saya ngerti kan belajar itu memang tidak harus saudara secara formal. Saudara belajar masuk di sekolah, ya kalau mau sekolah boleh nggak apa-apa saudara. Tapi nggak harus begitu. Dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara, kita bisa belajar banyak hal. Kalau saudara lihat Raja Salomo. Salomo tidak hanya belajar di sekolah, ya artinya secara formal. Tapi setiap hal dia coba amati, dia coba pikirkan, dia renungkan, dia tarik pelajaran semuanya. Ternyata itu kaya sekali, saudara, dengan pelajaran-pelajaran yang berharga, yang bahkan mungkin saja tidak kita terima di bangku sekolah, begitu, saudara. Tapi prinsip utama di sini adalah pribadi yang suka belajar. Minimal, saudara, mari belajar untuk membaca lah, ya, baca Alkitab. Saudara, baca hal-hal yang baik, buku-buku rohani, saudara harus baca ya. Saudara, kita bisa mendengarkan khotbah-khotbah di gereja, pengajaran-pengajaran yang benar, artinya gitu saudara ya. Itu proses kita belajar. Yang penting gini, jadikan ini sebagai sebuah gaya hidup. Ada gairah kita untuk kita belajar, ada semangat kita untuk kita belajar. Itu pertama yang minggu lalu saya sampaikan. Yang kedua, saudara, gaya hidup yang kedua minggu lalu yang saya katakan adalah gaya hidup bersekutu. Saudara-saudara, kan saya sudah uraikan bahwa sejak COVID itu saudara, orang banyak kali saudara mundur dari gereja. Ya saudara, mereka sudah terbiasa dengan ibadah online. Jadi dikit-dikit online gitu, online.
Saya tidak anti saudara dengan online, boleh-boleh saja. Kita ngerti saudara, kenapa sampai ada ibadah online? Kan dulu karena kasus ada pandemi saudara, COVID itu. Lalu pemerintah menyatakan kita tidak boleh berkumpul dalam satu tempat secara bersamaan gitu. Jadi saudara, kita lakukan secara online. Tapi saudara, sekarang kan situasinya sudah tidak seperti dulu. Tahukah saudara, persekutuan yang dalam konteks ibadah itu ada dua arah kan? Bersekutu dengan Tuhan secara vertikal ke atas, bersekutu dengan sesama. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Saudara-saudara, harus ada keseimbangan. Tuhan Yesus bilang begini kan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu hukum yang utama dan terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu katanya, kasihilah sesamamu. Jadi satu sisi kita ke atas kepada Tuhan, di sisi lain kita ke samping secara horizontal kepada sesama kita. Nggak boleh ada ketimpangan. Orang bilang yang penting saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang penting Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudara-saudara, kedengarannya benar ya, kedengarannya rohani. Tapi jangan lupa saudara, perintah Tuhan bukan hanya bersekutu dengan Tuhan, tetapi dengan sesama juga. Kan dalam kitab Ibrani pasal 10, 25, 26 di sana dibilang kita nggak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena ternyata saudara, dalam persekutuan dengan sesama itu akan banyak hal saudara yang memperkaya kita, membawa kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi saudara, himbauan saya, bahkan kalau boleh saya katakan ini sesuatu yang wajib kita lakukan. Jangan pernah gantikan ibadah dengan kegiatan-kegiatan lain. Ya, kecuali kalau memang kepepet, ya ada kedukaan keluarga kita yang dipanggil pulang oleh Tuhan, oke lah. Tapi kalau hanya kegiatan-kegiatan biasa, saya harap saudara, itu bukan gaya hidup kita. Dengan adanya, ada acara indah itu udahlah, tinggalkan dulu ibadah lah. Minggu depan kan masih ada ibadah gitu. Besok hari ini acaranya cuma sekali ini. Saudara, bukan begitu caranya menurut saya. Jadi saudara-saudara lihat, jadikanlah pribadi-pribadi yang bersekutu. Bersekutu dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Itu firman Tuhan yang saya uraikan minggu lalu. Dan di atas semuanya itu didasari oleh sebuah ketekunan. Artinya ada progres, ada sebuah peningkatan. Ya saudara, kehausan untuk belajar, kehausan untuk bersekutu itu semakin meningkat. Harus begitu saudara ya. Nah oke, saya akan melanjutkan saudara gaya hidup yang berikutnya. Mari kita kembali lihat saudara, kitab Kisah Para Rasul. Kita sedang bahas itu ya. Para Rasul pasal yang kedua. Saudara lihat, kita akan kembali melihat ayat yang ke-42 ya. Ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, gaya hidup yang ketiga yang ditampilkan oleh murid-murid pertama itu, dikatakan di sana mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti gitu. Saudara, memang ada dua pengertian minimal, ada dua pendapat tentang kalimat memecahkan roti. Ada yang pertama berkata itu mereka sepertinya kumpul, orang-orang beriman itu kumpul di satu tempat, lalu mereka makan bersama, mereka ngobrol, berdiskusi bersama. Ada yang berpendapat begitu. Ada pendapat yang kedua, mereka saudara berkata mereka memecahkan roti, artinya mereka melakukan perjamuan kudus. Kenapa mereka melakukan perjamuan kudus? Karena itu perintah Tuhan yang harus mereka lakukan, yang harus mereka buat, yang harus mereka kerjakan. Jadi mereka lakukan itu, saudara. Mereka kumpul, mereka adakan perjamuan kudus. Saya tidak mau menekankan soal masalah ini yang betul, ini yang salah, bukan soal itu. Tapi saudara lihat, katakanlah mereka diperintahkan untuk melakukan perjamuan kudus. Saudara-saudara, artinya mereka berbuat itu, mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Saudara-saudara, ini kuncinya. Inilah gaya hidup yang harus ada, yang harus kita bangun dalam kehidupan kita. Menjadi pribadi-pribadi yang melakukan perintah-perintah Tuhan.
Saudara, tadi pagi dalam saat teduh saya baca Alkitab, saudara, saya mulai merenungkan begini. Kira-kira nih yang selama ini saya khotbahkan, saya sampaikan, saudara dengarkan, baik di gereja, mungkin dalam ibadah kaum pria, ibadah youth, saudara, lalu ibadah kaum wanita, juga ibadah Eva seperti ini gitu. Saudara, saya pikir kira-kira itu hanya sekedar menambah pengetahuan saudara, atau ada gairah untuk saudara menjadi pelakunya, melakukan, bukan mencoba ya saudara. Kalau coba-coba itu ya saya kira nggak boleh lah ya. Saudara-saudara bukan coba-coba gitu. Tapi benar-benar kita dengar dan kita tahu itu adalah firman Allah, lalu kita kerjakan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Itu sempat saya pikir-pikir, saudara, kira-kira begitu atau tidak ya? Atau kita hanya datang dalam satu ibadah, kita ikuti ibadah itu, kita senang dengar firman Tuhan, kita senang kumpul, kita senang nyanyi, kita dengar uraian firman Tuhan, mungkin menarik, mungkin kita tertawa dan sebagainya. Tapi pernahkah saudara terbesit dalam pikiran ini ada satu kerinduan, ada satu tekad, saya akan lakukan itu, dan benar-benar kita lakukan. Itu kan goalnya di situ sebetulnya, saudara. Itu tujuannya sebetulnya adanya di sana. Sampai satu hari, saudara, saya pernah baca sebuah cerita ya. Cerita itu menceritakan tentang seorang pendeta, seorang gembala di gerejanya. Saudara, dia berkhotbah, katakan hampir 2 bulan, khotbah yang sama gitu. Jadi minggu ini dia khotbah, umpama dia khotbah tentang ayat, katakan ayat tersebut, minggu depan itu lagi, minggu depan itu lagi, uraiannya sama lah begitu saudara. Kalaupun beda ya beda sedikit-sedikit lah, tapi pokok utamanya sama. Sampai jemaat itu saudara agak bosen gitu kan saudara, minggu ini itu lagi yang dikhotbahkan, minggu nanti itu lagi begitu saudara. Satu hari saudara, lalu kumpullah mereka saudara, dan mereka bertanya sama pendetanya, Pak Gembala, dia bilang, kenapa kok selama ini Pak Gembala khotbahnya itu lagi dan itu lagi? Rasanya kami bosan untuk mendengarnya. Ya, nggak tahu nanti minggu depan Pak Gembala barangkali khotbah itu lagi. Saudara-saudara, gembalanya bilang begini dengan santai. Nah, begini, tahukah kenapa saya khotbahnya itu lagi? Dan sebab saya lihat, saya tidak melihat apa yang saya khotbahkan itu dilakukan oleh saudara. Jadi saya berpikir karena saudara tidak melakukan, mungkin saudara belum ngerti, saudara belum tahu, atau saudara nggak dengar dengan serius. Jadi saya ulangi lagi, saya lihat lagi seminggu ini saudara nggak lakukan lagi, jadi saya ulangi lagi. Saudara, ini barangkali bukan cerita yang sesungguhnya, atau bisa jadi juga begitu ya. Tetapi artinya gini loh saudara, di sini kita perlu mengerti bahwa Tuhan mau kita bukan cuma senang dengar firman, tapi melakukan firman, dan melakukan firman biarlah itu menjadi sebuah gaya hidup kita, kebiasaan yang kita lakukan. Kita dengar, kita lakukan, kita dengar, kita lakukan. Saudara-saudara, kita ini seringkali dibodohi oleh pikiran kita yang diganggu oleh setan gitu. Kenapa saudara? Karena kita seringkali coba berpikir, benar gak ya? Nanti bagaimana? Kita berpikir, nggak bisa seperti itu. Saudara, marilah kita mau belajar untuk menjadi pribadi yang taat. Sesungguhnya kalau kita taat, saudara, apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan katakan kita lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang nyata tuh dalam hidup kita. Saudara, akan menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Hanya saya bilang tadi, seringkali saudara, kita ini lebih mengikuti perasaan kita, lebih mengikuti pikiran kita yang sudah dipengaruhi oleh setan itu, gitu saudara. Lalu kita kasih alasan, kita kasih komentar, wah begini dan begitu, enak saja segala macam. Saudara, itu yang membuat kita akhirnya tidak merasakan firman Allah itu digenapi dalam hidup kita. Tapi mari pada malam ini saya harap saudara, kerinduan saya. Jadi tadi pagi ketika saya berdoa seperti itu, saya bilang, Tuhan, saya rindu bagaimana supaya apa yang disampaikan, apa yang didengar ini benar-benar menjadi hal yang dikerjakan, dilakukan dalam kehidupannya. Saudara, ketika saya mulai merenungkan itu, saya mau jujur sama saudara, saya merasa ada, ya saya tidak dengar seperti saudara dengar suara saya sekarang begitu ya. Tapi saya merasa ada satu jawabannya kira-kira begini. Jemaat akan melakukan firman itu ketika firman yang disampaikan itu penuh dengan kuasa. Bagaimana supaya firman yang disampaikan itu penuh dengan kuasa? Firman itu harus disiapkan dengan baik.
Firman itu harus dibangun juga didasari dengan doa, dengan sungguh-sungguh. Dan dia bilang, firman yang disampaikan bukan hanya sekedar sebuah teori, bukan hanya sekedar sebuah informasi, tapi merupakan kebenaran yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh si pemberita itu. Saudara, saya tertegur tuh. Tertemplak katanya gitu. Berarti saudara-saudara, saya juga harus membangun hidup, memiliki gaya hidup menjadi pelaku firman. Gampang untuk saya menyampaikan kepada saudara kebenaran-kebenaran firman. Tapi apa artinya kalau itu hanya sekedar sebuah informasi yang membuat saudara, oh iya, ya saya dengar itu, saya tahu itu. Apa artinya seperti itu? Tapi akan berbeda bobotnya ketika yang kita sampaikan itu adalah sesuatu yang memang kita kerjakan dalam hidup kita, nyata di dalam kehidupan kita. Saya bilang sama saudara, itu teguran buat saya. Tapi inti dari semuanya ini, Tuhan mau bukan kita hanya senang mendengar, tapi Tuhan mau supaya kita benar-benar membangun sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi gaya hidup kita, yang kita lakukan, kita kerjakan dalam hidup kita hari-hari. Jadi pelaku firman. Banyak contohkan dalam Alkitab, orang yang melakukan firman itu ngalami mujizat luar biasa. Contoh sederhana, pernah saya khotbah sama saudara waktu Petrus disuruh menebarkan jala. Dia bilang, Tuhan semalaman gak dapat ikan nih, tapi karena Tuhan perintahkan aku lakukan. Ternyata saudara dapat gitu. Yang mustahil gitu saudara ya, jadi nyata gitu. Jadi marilah saudara, kita kadang-kala lebih menonjolkan apa ya akal budi kita gitu. Nggak ada yang salah sebetulnya dengan akal budi ini, boleh kita gunakan. Saudara-saudara, tetapi kita harus ngerti akal budi itu harus ada, harus tunduk terhadap firman. Itu yang penting. Jadi bukan firman ini yang tunduk di bawah akal budi. Bukan firman yang tunduk di bawah pikiran kita. Bukan. Tapi pikiran kita dia harus tunduk, takluk terhadap firman. Itu saudara yang harus ada. Nah, banyak kali kan kita cuma pintar berdebat ya. Kita tahu banyak hal tentang firman Allah. Kita jadikan pengetahuan kita itu untuk modal kita mendebat, untuk kita membuat argumen-argumen begini dan begitu. Sebetulnya kita hanya bersembunyi di balik argumen itu, di balik alasan-alasan itu untuk tidak melakukan firman Allah. Rugi saudara. Tapi marilah, saya berharap saudara yang ikuti ibadah Eva malam ini, atau saudara yang mengikuti mungkin setelah malam ini, saudara-saudara jadilah pelaku firman. Belajar mungkin dari hal-hal yang sepele yang Tuhan perintahkan. Saudara baca Alkitab, saudara ada perintah, lakukan, coba kerjakan, coba kerjakan. Saudara akan lihat, kita akan lihat ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman, itu firman itu akan nyata hidup lu dalam hidup kita. Apa yang dia katakan akan terjadi dalam kehidupan kita. Banyak kali kita tidak mengalami firman, kita tidak mengalami kegenapan firman itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah melakukannya. Atau kalau melakukannya hanya separuh-separuh, tidak penuh gitu saudara. Jadi saudara-saudara, sekali lagi saya mau tekankan, gaya hidup ini harus benar-benar kita bangun dalam hidup kita. Jadilah pelaku-pelaku firman. Saudara, yang keempat nih. Apa yang keempat? Masih dalam ayat yang sama, kalimat terakhir bilang gini, dan berdoa. Jadi kalimat itu kan tidak boleh kita copot begitu saja ya. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ini satu kesatuan. Saudara selalu memecahkan roti, selalu berdoa. Saudara, saya yakin saudara bukan orang Kristen baru ya. Kita tahu banyak tentang doa. Kita tahu banyak tentang kuasa doa, kedahsyatan doa. Kita sering dengar saudara tentang kuasa doa. Orang bersaksi bagaimana doa itu mengubah jalan yang buntu jadi terbuka, pintu yang tertutup terbuka. Yang sakit yang dokter bilang gak ada jalan keluar, gak ada obatnya, bisa disembuhkan. Kita sering dengar loh saudara kesaksian begitu. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan yang gak mungkin bisa jadi mungkin. Alkitab bilang kan, Elia itu manusia biasa, sama seperti kita. Tapi ketika dia berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, katanya,
itu hujan gak turun selama 7 tahun. Tapi ketika dia berseru, hujan bisa turun. Begitu sudah. Jadi saudara-saudara, Tuhan sangat menghargai doa. Tuhan sangat memperhatikan yang namanya doa. Dan inilah menjadi pergumulan, persoalan bagi banyak orang. Untuk datang ke gereja rasanya lebih mudah. Tapi untuk memiliki gaya hidup berdoa, saudara-saudara, jujur saja banyak orang Kristen tidak punya itu. Kalaupun ada, ya sewaktu-waktu saja. Berdoa kalau kepepet. Berdoa kalau butuh. Gitu sudah. Berdoa ketika sudah mentok sana sini. Ya. Berdoanya juga sifatnya spekulasi gitu. Untung-untungan. Dijawab syukur enggak ya sudah. Saudara bayangkan. Padahal saya bilang tadi. Alkitab mengingatkan. Alkitab memberitahu betapa dahsyatnya kuasa doa itu. Saudara, tentu seperti sering kali saya katakan dalam khotbah-khotbah saya, gaya hidup doa adalah sesuatu yang memang melekat di dalam hidup kita, menjadi pribadi pendoa. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita kerjakan, apapun yang mau kita lakukan, doa menjadi dasarnya. Kita berdoa lebih dulu. Saya kan beberapa kali bicara dengan saudara secara pribadi gitu ya. Kalau saudara ingin menyatakan, Pak Gam saya mau begini-begini. Seringkali saya hanya berkata gini, apa sudah berdoa belum? Kamu sudah berdoa belum? Bapak sudah berdoa belum? Ibu sudah berdoa belum? Saudara-saudara, itu pernyataan saya sederhana sepertinya kan. Kadang-kadang saudara kita memutuskan segala sesuatu dalam hidup ini, ya menurut maunya saya sendiri gitu. Maunya ya saya begini ya sudah saya lakukan saja. Tahukah saudara kita ini kan terbatas. Kita ini bisa salah. Pikiran kita sangat terbatas. Perasaan kita, pengetahuan kita terbatas. Saudara, kenapa sih kita nggak berdoa lebih dulu? Kenapa sih kita tidak minta kepada Tuhan yang tidak terbatas? Apa nih Tuhan yang harus saya lakukan? Tuhan saya ingin melakukan ini, saya ingin begini nih Tuhan. Kira-kira bagaimana Tuhan? Saudara-saudara, jadikanlah doa sebagai gaya hidup kita. Ya, saudara-saudara, ketika gaya hidup berdoa ini ada dalam hidup kita, itu kan kita akan selalu connect dengan Tuhan. Kita akan ada selalu relasi hubungan dengan Tuhan. Ya. Doa barangkali kan gak harus saudara masuk kamar terus saudara berdoa di sana 24 jam, gak begitu kan. Boleh saudara masuk kamar, tidak salah doa dalam kamar. Tapi gaya hidup berdoa, saudara, gaya hidup yang dimanapun juga ada relasi dengan Tuhan, ada kontak dengan Tuhan. Kita connect dengan Tuhan, kita bicara dengan Tuhan. Hal-hal yang kita hadapi, saudara, mungkin kita bingung memutuskan apa ini, kenapa begini. Kita bicaralah sama Tuhan. Saudara-saudara, hal yang sepele yang kadang-kadang terjadi dalam saya. Ya, saya suka lupa sesuatu nih, saudara. Aduh, tadi saya naruh itu di mana ya? Saya cari-cari gitu, sudah di mana gitu. Nggak ada, sudah. Minggu lalu, saudara, saya tuh punya ada tongsis, saudara ya, yang biasanya saya taruh di mobil gitu. Kali itu waktu ada Pak Iwan kesini tuh, saudara, minggu lalu, saya ajak dia pergi makan di Arunika sana, saudara. Jadi istrinya, yuk kita foto-foto, ambil tongsis gitu. Saya bilang ada di mobil saya. Saya cari nggak ada, sudah. Jadi saya pikir kemana? Seingat saya itu tidak pernah saya pindahin gitu sudah. Sudah saya cari, saya pulang ke rumah, saya cari di kamar, nggak ada sudah. Saya cari di gereja, barangkali saya pernah pakai rekaman gitu sudah, nggak ada juga. Saya ingat-ingat di mana, gitu. Saudara. Disitulah saya bilang, Tuhan, sebetulnya di mana ya tongsis itu? Saya mulai cari, sudah nggak ketemu tuh hari. Besok saya kembali bertanya, Tuhan, di mana ya tongsis itu, di mana? Saudara, saya mulai ingat. Saya mulai, saudara, ingat-ingat. Dan Tuhan mulai ingatkan saya bahwa tongsis itu pernah saya pakai untuk rekaman acara Eva. Cuma di mana ya saya ingat, apa di gereja atau di mana? Saya mulai mundur, saya mulai coba ingat. Oh, saya ingat tongsis itu saya pakai rekaman pada waktu saya ada di kota Jogja mengikuti rapat departemen misi. Waktu itu acara Eva itu, saudara, saya rekaman di hotel tempat saya nginap, saudara. Lalu saya rekam itu. Dan setelah saya pakai itu,
Saya tidak taruh di mobil, tapi saya taruh di tas laptop saya, gitu saudara. Jadi saya lihat di tas laptop saya, benar ada. Saudara, hal yang sepele, kan? Tapi ternyata ketika kita punya connect dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan, dalam hal-hal yang sepele, coba kita belajar untuk bicara. Saudara, doa adalah sesuatu yang sangat penting. Kita semua ngerti itu semua. Tapi adakah kita memiliki kehidupan doa? Ini jadi banyak persoalan. Orang suka melayani tapi tidak suka berdoa. Orang mau melayani tapi disuruh ikut doa, nggak mau. Banyak kan yang seperti itu, saudara. Tapi mari Bapak Ibu, kita semua yang mengikuti Eva malam hari ini, jadikanlah doa sebagai gaya hidup kita. Dan saudara akan lihat, ketika gaya hidup itu yang seperti itu kita tampilkan, itu akan berdampak. Ya, kalau saudara baca nih ya, saya baca terus ayat-ayat ini. Saudara, ayat yang terakhir 47 bilang begini, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara, dibilang mereka disukai oleh semua orang. Apa sih yang membuat orang lain itu suka? Saudara, bukan karena kita suka kasih uang, itu bukan. Tapi ada satu gaya hidup yang mereka lihat berbeda. Ada satu kehidupan yang kita tampilkan yang berbeda dengan dunia ini. Itu yang sangat menarik, saudara. Jadi saudara-saudara, ketika kita memiliki gaya hidup ini, belajar, bersekutu, pelaku firman, berdoa, maka kita akan menjadi pribadi yang berbeda. Dan keperbedaan kita ini akan memiliki daya tarik yang luar biasa. Dan saudara tahu, daya tarik itu akan berdampak besar. Jiwa-jiwa dimenangkan. Ada orang-orang yang setiap hari bertemu, melihat kita, dan hidup kita benar-benar menjadi berkat. Mereka boleh percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, harapan saya, doa saya selama 2 minggu ini berturut-turut kita belajar tentang gaya hidup. Biarlah ini bukan cuma sekedar menambah pengetahuan, bukan hanya sekedar kita dengar, tapi mari kita bangun, kita terapkan dalam hidup ini, membangun pribadi yang memiliki gaya hidup seperti yang Tuhan mau. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Amin. Mari saudara, kita mau berdoa. Ya, sebelum berdoa, saya ingatkan nanti hari Jumat ada lembah pujian. Saudara hadir. Hari Sabtu ada ibadah youth. Ya, anak-anak muda, remaja, mari datang. Hari Minggu ada ibadah saudara pagi jam 7, lalu ada ibadah anak-anak jam 10, dan ada ibadah kembali sore jam 5. Ya saudara, minggu depan kita ketemu lagi saudara dalam acara Eva seperti ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini, itu berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah Eva malam ini, atau mereka yang mengikuti setelah malam ini. Biarlah kuasa firman itu memberkati dan mengubah mereka sekalian. Terima kasih Bapa, kami berdoa, hamba berdoa kalau ada umat-Mu yang dalam keadaan sakit hari ini, dalam nama Yesus disembuhkan, yang lemah dalam nama Yesus dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan, kemenangan, dan jalan keluar. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.